Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 perkenalkan terlebih dahulu dengan saya sendiri di sini, Indra Pustasari, dan rekan saya, Anita Sari. Nah, di mana di podcast pada kali ini akan membahas tentang transfer pricing. Nah, sebenarnya di sini udah ada nih narasumber kita atau saudari Antika Sari. Sebelumnya apa kabar nih? Gimana kabarnya untuk saudari Antika Sari? Oke, alhamdulillah baik. Eh, Biar nggak terlalu lama nih, langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawabnya, dimulai untuk podcastnya, yaitu yang pertama ini kan kita kan akan membahas mengenai transfer pricing. Nah, bisa nggak sih Saudari Antika Sari menjelaskan apa sih itu transfer pricing? Oke, kalau untuk transfer pricing itu sendiri adalah suatu kebijakan yang diatur oleh suatu perusahaan. Nah, untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak terwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, transfer pricing ini sendiri juga bisa juga diartikan sebagai besaran harga yang dibebankan satuan perusahaan individu pada perseroan multi satuan atas transaksi yang terjadi di antara mereka. Seperti itu, Saudari Indira. Oke, baiklah. Jadi udah ada tuh kan dijelasin oleh Saudari Antika Sari bahwasanya transfer pricing itu sendiri dapat kita simpulkan merupakan suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan di mana untuk menentukan harga transfer pada atas suatu transaksi baik harga atas barang dan jasa serta harta tak berwujud ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ini saya mau bertanya nih, apakah sistem dari harga transfer pricing ini berdasarkan dari harga pasar memiliki kelemahannya? Apa saja sih kelemahan-kelemahannya itu? Oke, kalau untuk kelemahan itu tentu ada ya. Nah, kalau kelemahan ini terhadap penentuan harga transfer atas dasar harga pasar itu, yang pertama tidak semua produk memiliki harga pasar. Lalu divisi penjualan mempunyai pasar yang sudah pasti, dan harga pasar tidak selalu sama dengan yang tercantum di dalam daftar harga. Nah, sulit juga menentukan harga pasar jika harga pasar itu berfluktuasi. Nah, namun yang menjadi kelemahan utama dari sistem ini adalah jika suatu produk itu ternyata tidak tersedia di pasar. Tidak semua barang yang diperjualbelikan antara divisi tersedia di pasar. Misalnya pada suatu industri yang terdiferensiasi dan terintegrasi seperti industri kertas. Nah, jika divisi ini penjualnya harus mengirim kertas yang setengah jadi ke divisi lain, maka pasar tidak menyediakan harga kertas mentah atau setengah jadi. Namun, jika harga pasar tersedia atau dapat diperkirakan, maka akan baiknya menggunakan harga pasar meskipun demikian. Nah, jika tidak ada cara lain untuk memperkirakan juga harga kompetitif pilihan lainnya, yaitu adalah mengembangkan harga transfer berdasarkan biaya. Seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Saudari Atika Sari atas penjelasannya. Berarti dapat kita petik nih dari penjelasan dari Antika Sari bahwasannya kelemahannya itu kelemahan penentuan harga transfer atas dasar harga pasar itu bisa dilihat dari tidak semua produk memiliki harga pasar. Nah, selanjutnya juga ada pada divisi penjualannya mempunyai pasar yang sudah pasti. Yang ketiga, harga pasar tidak selalu sama. Dan pastinya itu kan di harga itu pasti kan terdapat berbeda-beda. Nah, selanjutnya juga terdapat kesulitan dalam menentukan harga pasar jika harga pasar berfluktuasi. Oke, mungkin itu kan mengenai kelemahannya. Selanjutnya ini yang ingin saya tanyakan kepada saudari Antika Sari, bagaimana sih kita itu dalam memilih dan menentukan harga transfer yang benar? Mungkin bisa saudari Antika Sari jelaskan. Oke, untuk memilih dan menentukan harga transfer yang benar itu, kita harus mempertimbangkan tiga faktor. Nah, faktor pertama itu apakah terdapat pemasok dari luar? Nah, jika ada, maka harga transfer yang paling baik adalah berdasarkan biaya atau negosiasi. Nah, jika ada
ada, maka perlu mempertimbangkan biaya variabel penjualan. Lalu faktor yang kedua itu, apakah biaya variabel penjualan lebih kecil daripada harga pasar? Jika tidak, maka harga jual penjualan lebih tinggi dari harga pasar, sebaiknya membeli di luar atau di pasar. Nah, sebaliknya, jika harga variabel biaya variabel penjualan lebih rendah dari harga pasar dan harga penjualan lebih rendah, maka sebaiknya membeli di dalam. Nah, lalu faktor yang ketiga itu, apakah unit penjualan beroperasi pada kapasitas penuh? Jika tidak, berarti penjual-penjual harus menyediakan bagi pembeli internal dan juga harga pasar transfer berada di antara harga variabel dan juga harga pasar. Nah, jika iya, maka perlu menentukan dan membandingkan penghematan biaya penjualan internal atau biaya oportunitas atas penjualan yang hilang pada unit penjualan tersebut. Oke, baiklah. Terima kasih untuk jawabannya Saudari Antika Sari. Berarti dapat disimpulkan nih, di dalam kita mau memilih dan menentukan harga transfer yang benar, itu terdapat tiga faktor. Nah, di mana yang faktor pertama itu dapat dilihat dari apakah terdapat pemasok dari luar. Terus selanjutnya yang kedua itu, faktor yang kedua yaitu apakah biaya variabel penjual lebih kecil daripada harga pasar. Yang ketiga, faktor yang dapat diketahui itu mengenai apakah unit penjual beroperasi pada kapasitas penuh. Baiklah, tadi kan sudah mengenai bagaimana sih cara memilihnya dan menentukan harga transfer yang benar. Nah, selanjutnya itu yang ingin saya tanyakan kepada Saudari Antika mengenai di harga pasar ini kan terdapat metode-metode. Nah, jadi pertanyaan saya, mengapa metode harga pasar dianggap sebagai penentu harga transfer yang paling baik untuk diterapkan oleh manajemen? Oke, mengapa demikian? Karena harga transfer berdasarkan harga di pasar itu dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independen. Nah, barang-barang yang diproduksi unit penjualan dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar. Nah, pada sisi divisi penjualan ada kemungkinan untuk memperoleh profit pada sisi pembeli yang harganya itu dibayarkan adalah harga yang sebaliknya. Nah, harga transfer yang ideal adalah berdasarkan harga pasar normal dari produk identik yang sedang ditransfer. Maksudnya ini harga pasar itu mencerminkan kondisi yang sama, kuantitas waktu pengiriman dan juga kualitas dengan produk yang dikenakan oleh harga transfer. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Antika Sari atas penjelasannya. Baiklah, dapat saya simpulkan nih bahwasannya alasan dari mengapa metode harga pasar dianggap sebagai penentu harga pasar, harga transfer yang paling baik untuk diterapkan oleh manajemen, bahwasannya harga transfer itu sendiri kan berdasarkan harga pasar, di mana dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independen. Nah, barang-barang yang diproduksi, unit penjual juga dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar. Selanjutnya juga harga transfer yang ideal adalah berdasarkan harga pasar normal dari produk identik yang sedang ditransfer. Jadi pada intinya tuh harga pasar mencerminkan kondisi yang sama atau kuantitas waktu pengiriman dan kualitas dengan produk yang dikenakan harga transfer. Oke, baik Pak. Kan tadi udah tuh saya bertanya mengenai metode harga pasar dianggap sebagai penentu harga transfer yang paling baik nih. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada Saudari Antika Sari, dalam metode penentuan harga transfer kan ada tuh berbagai hambatan yang dihadapi. Nah, menurut Antika Sari ini untuk meminimalnya hambatan tersebut apa sih yang perlu dilakukan dan seperti apa? Kita tentunya tahu ya kalau metode penentuan harga itu pasti terdapat hambatan. Nah, untuk meminimalisir hambatan tersebut, itu kita dapat melakukan dengan cara negosiasi terlebih dahulu agar tidak terjadi hambatan dalam penentuan harga transfer. Nah, pada negosiasi ini akan ditentukan bagaimana dasar harga transfer yang akan digunakan. Oke, baiklah. Terima kasih Antika Sari atas jawabannya. Berarti dapat kita simpulkan nih cara meminimal dari hambatan-hambatan tersebut dengan cara negosiasi terlebih dahulu. Nah, agar tidak terjadinya hambatan dalam penentuan harga transfer.
Nah, dalam negosiasi itu sendiri akan ditentukan bagaimana dasar harga transfer yang digunakan. Oke, baiklah. Mungkin itu saja pertanyaan terakhir yang akan saya tanyakan kepada Saudari Antika. Terima kasih untuk Saudari Antika sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara rinci dan lebih jelas. Baiklah, langsung saja kita ke part 2. Di sini sudah ada Saudari Dira Puspasari sebagai narasumber dan saya sendiri sebagai moderator Antika Sari. Nah, langsung saja ya untuk pertanyaan pertama itu kan tadi udah dijelaskan di part 1 metode yang telah disebutkan. Nah, untuk mengatasi masalah biaya tetap dan biaya hulu, yang mana yang paling sering atau yang pada umumnya itu digunakan oleh suatu perusahaan dan apa kelebihan yang dimiliki oleh suatu metode ini dibandingkan metode lainnya? Bisa Saudari Indira jelaskan? Oke, baiklah. Terima kasih untuk pertanyaannya, Antika. Saya izin menjawab nih. Nah, mungkin dapat dilihat juga dari pembagian labanya, di mana jika sistem penentuan harga dua langkah tidak dapat dilakukan, maka sistem pembagian laba dapat digunakan untuk memastikan keselarasan antara kepentingan unit usaha dan perusahaan. Nah, sistem tersebut juga beroperasi dengan cara seperti yang pertama itu produk tersebut ditransfer ke unit pemasaran pada biaya variabel standar. Nah, yang kedua, setelah produk tersebut terjual, unit-unit usaha membagi kontribusi yang dihasilkan, di mana yang merupakan harga penjualan dikurangi biaya variabel produksinya dan pemasarannya. Nah, metode penentuan harga ini mungkin tepat jika permintaan akan produk yang dihasilkan tidak cukup stabil untuk menjamin lokasi fasilitasnya secara permanen, di mana seperti dalam metode dua langkah, pada umumnya metode ini benar-benar membuat kepentingan unit pemasaran selaras dengan kepentingan perusahaan. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, berarti sistem pembagian laba itu dapat digunakan untuk memastikan keselarasan antara kepentingan unit usaha dan juga perusahaan ya. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua yang ingin saya tanyakan itu masalah apa saja sih yang kemungkinan bisa dihadapi oleh suatu perusahaan dalam melakukan penentuan harga transfer dan juga bagaimana langkah yang tepat dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, baiklah, mungkin kalau untuk masalah apa saja dan langkahnya seperti apa, setiap harga transfer itu kan akan menjadi biaya variabel bagi divisi pembeli, di mana meskipun dari sudut pandang perusahaan, secara keseluruhan harga transfer tersebut mengandung unsur biaya tetap dari divisi penjual. Nah, jika manajer divisi pembeli melakukan perencanaan laba jangka pendek, usaha optimasi laba jangka pendek yang dilakukan oleh divisi pembeli tidak seolah-olah berakibatkan optimasi laba perusahaan secara keseluruhan, atau hal ini bisa terjadi jika menggunakan harga transfer per unit. Nah, di mana untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penentuan harga transfer tersebut itu tuh terdapat ada dua alternatif yang dapat dipilih. Nah, di mana dua alternatif tersebut, yang pertama itu dapat melakukan divisi penjual sebagai pusat biaya
dikurangi oleh penjelasan yang udah saya maksudnya kan ada penjelasan yang udah dijelasin tadi tuh. Jadi pokoknya alternatifnya itu tuh dapat dipilih yang pertama memperlakukan divisi penjual sebagai pusat biaya. Yang kedua, memilih satu dari tiga alternatif harga transfer, di mana beban tetap bulanan. Selanjutnya itu mengenai pembagian laba dan dua macam harganya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Oke, berarti untuk memecahkan suatu masalah ini yang dihadapi oleh perusahaan itu tentunya ada dua alternatif ya. Yang pertama itu untuk memperlakukan divisi penjualan sebagai pusat biaya, lalu memilih satu dari tiga alternatif harga transfer. Oke, pertanyaan selanjutnya itu yang ingin saya tanyakan, menurut saudari Indira itu bagaimana sih cara untuk menentukan harga transfer jika harga kompetitifnya tidak tersedia? Itu tolong bisa dijelaskan. Jadi kalau menurut saya sendiri, bagaimana cara untuk menentukan harga transfer itu sendiri, bisa menggunakan harga transfer berdasarkan biaya atau cost based transfer price. Nah, di mana perusahaan menggunakan metode penetapan harga transfer atas dasar biaya yang ditimbulkan oleh divisi penjual. Nah, dalam memproduksi barang atau jasa. Nah, untuk pada umumnya perusahaan menetapkan harga transfer atas biaya berdasarkan biaya variabel atau juga biaya tetap dalam bentuk biaya penuh atau full cost. Nah, biaya itu sendiri di sini biaya penuh ditambah markup atau full cost plus markup. Nah, dan juga gabungan-gabungan antara biaya variabel dan tetap atau variable cost plus fixed fee. Nah, harga transfer dapat ditentukan berdasarkan biaya ditambah labanya. Itu saja sih. Menurut saya, bagaimana cara untuk menentukan harga transfernya. Oke, berarti kita bisa ya menggunakan harga transfer berdasarkan nilai biaya atau cost based transfer price. Nah, tadi kan udah dijelasin nih mengenai untuk menentukan harga jika harga kompetitifnya tidak tersedia. Lalu tadi kan ada dikatakan jika harga kompetitif tidak tersedia maka bisa digunakan harga transfer berdasarkan biaya. Apakah ada kondisi lain yang menyebabkan diterapkannya harga transfer berdasarkan biaya tersebut? Bisa saudari Indira jelaskan? Ya baiklah, nah biasanya itu kan yang menggunakan metode harga transfer itu berdasarkan biaya, di mana jika kondisi di mana harga kompetitif tidak tersedia. Nah, harga transfer itu sendiri semacam sangat rumit untuk dihitung dan hasilnya kurang memuaskan dibandingkan dengan harga berdasarkan pasar. Jadi biasanya metode harga pasar ini berdasarkan biaya digunakan ketika harga kompetitif tidak tersedia saja. Mungkin itu saja jawaban dari saya, dari Antika. Oke, biasanya yang menggunakan metode harga transfer berdasarkan biaya itu adalah jika kondisi di mana harga kompetitif itu tidak tersedia. Nah, oke, terima kasih kepada saudari Indira telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya lontarkan.
Oke, baiklah. Mungkin itu saja nih podcast dari kelompok 6 atas jawaban-jawaban dan pertanyaan-pertanyaan mengenai transfer pricing tadi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.